welcome back with me sama gue RCA ya Bujang, RCA Gimang pastinya ya Bujang. Kenapa gue memanggil kalian para Bujang? Ya itu kan jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kali ini gue mau buat konten yang beda dari yang lain. Atau ya maksud gue membuat konten yang biasanya ML, game, ataupun apapun itu tentang game lah pokoknya. Dan kali ini gue sendirian pastinya, dan gue belum punya editor. Jadi sebelumnya gue mohon maaf pada kalian yang nonton video gue ini dipenuhi kekurangan dan kecupuan dalam membuat atau bernarasi sebagai ya seperti yang kalian dengar ini. Oke, untuk para bujang semua, kali ini gue akan membahas sebuah konten tentang misteri kartun. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, kartun-kartun yang udah gue edit dan gue cari search pencarian semuanya dari sumber maupun research pokoknya itulah. Jadi gue akan jawab pertanyaan di TikTok gue semua itu. Di sini kita bedah satu persatu ya. Ikutin terus bujang. Oke, stop. Ya, di sini yang jadi pertanyaan bukannya opa yang sedang melotot ya para bujang. Jadi kalian jangan mengira yang seram itu opa. Ya emang sih matanya melotot kayak wah gitu kan. Cukup mengerikan sih di sini. Tapi bukan soal opa. Tapi lihat ya, kita bisa lihat tadi saat Upin ngobrol dengan opa, di situ terlihat Kak Ros. Lalu di scan ini, kemanakah Kak Ros? Nah, bukankah ini jadi tanda tanya? Apakah pihak dari Upin Ipin itu sendiri menghilangkan karakter Kak Ros karena Kak Ros tidak terlalu penting saat ada di scan ini? Tapi itu menjadi hal yang aneh bukan? Atau jadi tanda tanya gitu. Ya intinya di sini Kak Ros hilang. Jawabannya itu. Jadi kalau kalian nanya untuk di TikTok gua, bang, ini bro atau apa itu banyak pertanyaan. Itu Kak Rosnya hilang bukan sih, atau Kak opanya itu melotot. Ya secara logika emang kita lihat di sini opa seperti melotot. Tapi yang signifikan dan menjadi pertanyaan bagi orang dan termasuk gua sendiri, kemanakah Kak Ros? Secepat itukah hilangnya? Atau memang pure kesalahan dari pihak Upin Ipin dan Resko Pakyu? Atau mungkin pihak animator lupa membuat Kak Ros saat di scan ini? Ya itu masih menjadi tanda tanya buat gue. Jika kalian ada jawaban, boleh komentar di bawah ya. Oke, lanjut. BTW di sini cuma ini doang ya. Lanjut ke video berikutnya. Oke, yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan adalah es krim ini. Kita mulai videonya ulang. Ya, stop. Ya, di sini bisa kita lihat saat es krimnya dimasukkan secara tidak langsung, kita bisa lihat di mana scan es krimnya menghilang dan tidak kelihatan. Padahal di sini mobil es krimnya itu transparan ya. Oke. Dan di sini lebih terlihat 4 ikan di belakang itu bertopeng putih juga ya. Dan pokoknya jawabannya di sini es krimnya menghilang itu betul. Jadi kayak sebuah misteri gitu, atau memang dibuat seperti itu dari animator atau editor SpongeBob, atau kesalahan dari pihak Nickelodeon mungkin. Ya semua kartun nggak punya nggak sesempurna ya. Pembuatan itu pasti ada kesalahan, maksud gue gitu ya. Maaf agak terbata-bata. Dan untuk kalian yang bertanya di mana SpongeBob mendapatkan tongkat atau trisulanya Raja Neptunus, bisa dibilang tongkat atau trisulanya Raja Neptunus ini didapat oleh SpongeBob saat dia mengalahkan duel memasak di
kerajaan Dewa Neptunus itu ya, yang ada di episode SpongeBob itu. Gue lupa nama episode, pokoknya ada di situ dia ngalahin, dan secara tidak langsung kerajaan Neptunus memberikan hadiah sebuah trisula mungkin atau kekuatan dewa ya, yang ada pada SpongeBob sekarang ya, di episode ini nih sih. Dan itu aja jawaban yang bisa gue berikan ke kalian. Next video berikutnya. Oke, Bujang, kita lanjut. Secara rinci, di sini muka Patrick memang menghilang kalau dilihat dari adegan yang di-cut ini. Tetapi yang bisa gua jabarkan, bisa gua jawab, kalau di sini mukanya Patrick itu menghadap ke Sandy ya. Dia jalannya menyamping. Itu yang jadi tanda tanya buat gua pribadi, atau mungkin kalian sebenarnya ya. Tapi jawabannya di sini wajah Patrick menyamping, bukannya hilang ya buat kalian. Ya memang ini jadi misteri juga, kenapa seorang bintang laut seperti Patrick jalannya menyamping, kenapa tidak seperti ikan-ikan yang lain yang menghadap ke depan untuk menggendong Sandy mungkin ya. Jadi jawaban juga, dan ya mungkin segitu aja Bujang untuk jawaban yang di sini. Selebihnya kita lanjut ke video berikutnya. Oke, stop. Ya, di sini di animasi berikutnya atau kartun berikutnya bisa bilang oke, stop. Oke, di sini di animasi dunia loko atau video ketiga dan terakhir yang kita bahas. Di sini yang jadi tanya-tanya, ada sebuah gubuk. Ya, bukan gubuk biasa, tapi di sini ada sebuah Easter egg atau pesan tersembunyi yang pihak animasi dunia loko buat untuk kita semua para audiens atau penontonnya. Ya, di sini gue akan bahas. Jadi ada yang bilang atau ada yang nanya di TikTok gue, dan gue tanya ke mereka nggak tahu jawabannya. Kenapa? Karena di sini adalah Easter egg-nya, Easter egg atau pesan tersembunyi dari iklan RCTI tahun 2000-an. Nah, di TikTok gua itu nggak ada yang bisa jawab ya. Kemungkinan pengikut TikTok gua rata-rata para bujang yang umurnya di bawah tahun 2000, di atas 2000. Jadi sekitar ya 15-16an tahun mungkin ya. Jadi mereka tidak tahu ya, itu wajar-wajar aja. Jadi ini yang gue bisa jawab di sini, ada gubuk ya. Dan gue pengen klarifikasi para jawaban atau jawaban yang ada di TikTok gue. Mereka bilang ini tenda, bedakan tenda dengan gubuk ya Bujang. Jadi tenda itu dibuat buat camping gitu ya, ada alat-alatnya. Sedangkan kalau gubuk itu sudah dibuat oleh bambu, kayu, dan donjangnya ya itu kayak kayu, pelepah-pelepah kayu gitu buat atapnya mungkin. Dan di sini ada TV. Dan kalau kalian nanya, "Bang, TV-nya itu gimana pakai kabelnya?" Ya, lu jangan tanya gue Bujang. Kan gue bukan yang bikin animasinya. Ya, kemungkinan dari animasi ini kita bisa ambil sebuah Easter egg, yaitu mungkin untuk mengingat sebuah iklan yang jadul namun berkesan itu buat penontonnya. Dan di sini animasi di Noloko itu membuktikannya ya dengan Easter egg yang dia bikin di sini. Dan ada juga yang pengen gue bahas, ada yang bilang ini Semarang. Ya, nggak salah juga sih. Maksudnya kemungkinan setiap Pulau Jawa maupun daerah luar Pulau Jawa, setiap bus antar kota melewati jalan-jalan Pantura atau jalan-jalan tikus itu, pasti di sebelah kiri kanannya itu ada persawahan ya. Dan di Jawa itu terkenal daerah lumbung padinya, tapi nggak tahu di daerah mana sih. Tapi rata-rata setahu gue seperti itu. Dan yang tadi itu bus Draka yang jadi karakter utama di animasi Dino Loco pastinya. Dan segitu aja videonya dari gue. Kemungkinan di next konten gue akan membacakan komen-komen lucu ya, sesuai yang ada di pembahasan video gue yang sekarang di video berikutnya, maksud gue konten berikutnya selanjutnya ya. Oke, segitu ya video dari gue. Semoga kalian terhibur dan para bujang atas video yang
tidak ada faedahnya juga sih. Tapi buat menjawab ke pertanyaan atau kekeliruan kalian mungkin ya, bisa nonton video ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa.